warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Inki Fuada dari Prodi Pendidikan Kimia semester 5 Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi termokimia beserta representasi kimianya dan miskonsepsi yang sering terjadi pada materi tersebut. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, kita perlu tahu nih, apa sih termokimia itu? Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Dari termo yang artinya panas dan kimia yang artinya reaksi kimia. Baik teman-teman, selanjutnya saya akan membahas tentang submaterinya, yaitu tentang jenis-jenis perubahan entalpi. Jenis-jenis perubahan entalpi itu sebenarnya tergantung pada reaksinya. Misalnya, ketika reaksi pembentukan, maka disebut entalpi pembentukan. Ketika reaksi penguraian, maka disebut entalpi penguraian. Dan semua reaksi tersebut harus dalam keadaan kondisi standar. Apa sih kondisi standar itu? Kondisi standar adalah ketika kita mereaksikan suatu zat pada suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atm. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis perubahan entalpi yang pertama, yaitu entalpi pembentukan standar. Atau biasa kita sebut dengan delta HF. Entalpi pembentukan terjadi pada keadaan standar untuk membentuk 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya. Adapun ciri-cirinya adalah ketika ada unsur ditambah unsur, apapun itu unsurnya, semua gabung menjadi satu dan hanya boleh membentuk 1 mol senyawa. Contohnya, pada pembentukan metanol. Bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah 1 mol karbon dalam fasa padat ditambah 2 mol hidrogen dalam fasa gas ditambah setengah mol oksigen dalam fasa gas membentuk 1 mol CH3OH dalam fasa liquid. Nah, di sini harga delta HF yang kita pakai yaitu sekitar minus 239 kJ per mol. Oke teman-teman, kita sekarang masuk ke jenis perubahan entalpi yang kedua, yaitu entalpi penguraian standar atau delta HD. Entalpi penguraian terjadi pada keadaan standar untuk menguraikan 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Contohnya adalah reaksi penguraian dari metanol. Berarti reaksinya tinggal dibalik saja ya teman-teman. Kalau tadi kan unsur menjadi senyawa. Nah, kalau sekarang senyawa yang menjadi unsur-unsurnya. Lalu, bagaimana dengan harga delta H-nya? Ya, kalau harga delta H dari entalpi pembentukan adalah negatif, maka harga entalpi penguraian adalah positif. Berarti kebalikannya ya, teman-teman. Nah, untuk reaksinya bagaimana? Reaksinya adalah 1 mol metanol dalam fasa liquid menguraikan 1 mol karbon dalam fasa padat ditambah 2 mol hidrogen dalam fasa gas ditambah setengah mol oksigen dalam fasa gas. Delta HD-nya berarti tadi kan positif ya, positif 239 kJ per mol. Nah, sekarang kita masuk ke jenis perubahan entalpi yang ketiga, yaitu entalpi pembakaran atau delta HC.
Entalpi pembakaran terjadi pada keadaan standar untuk membakar 1 mol zat. Apa sih ciri-ciri dari reaksi pembakaran? Ciri-cirinya adalah ketika sebuah zat direaksikan dengan oksigen, maka akan menghasilkan produk. Contohnya adalah pada pembakaran propana. Ada yang tahu propana itu apa? Ya, propana adalah salah satu zat campuran yang terdapat di dalam gas LPG ya teman-teman. Bagaimana reaksinya? Reaksinya yaitu propana kita bakar atau reaksikan, kemudian akan menghasilkan karbon dioksida dengan air. Jadi reaksinya adalah 1 mol propana dalam fasa gas ditambah 5 mol oksigen dalam fasa gas akan menghasilkan 3 mol karbon dioksida ditambah 4 mol H2O dengan harga delta Hc sama dengan minus 2220 kilojoule per mol. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke jenis perubahan entalpi yang terakhir nih, yaitu entalpi penetralan atau yang biasa kita kenal dengan delta Hm. Entalpi penetralan terjadi pada keadaan standar untuk menghasilkan 1 mol air dari reaksi asam dan basa. Contohnya adalah reaksi larutan asam klorida dengan larutan basa NaOH. Bagaimana reaksinya? Reaksinya adalah 1 mol asam klorida dalam fasa aqueous ditambah 1 mol NaOH dalam fasa aqueous menghasilkan 1 mol NaCl dalam fasa aqueous ditambah 1 mol air dengan harga delta Hn sama dengan minus 56,9 kilojoule per mol. Baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai jenis-jenis perubahan entalpi. Sekarang saya akan menjelaskan tentang representasi dari materi termokimianya itu sendiri. Sebelumnya, saya akan memberikan uraiannya terlebih dahulu. Termokimia adalah ilmu kimia yang mempelajari panas yang berhubungan dengan reaksi kimia. Level makroskopisnya yaitu termos air panas. Adapun level submikroskopisnya yaitu tidak terjadi perpindahan kalor maupun materi ke lingkungan sekitar. Kalor akan tetap berada dalam sistem, sehingga air panas tidak berubah menjadi dingin. Adapun level simboliknya yaitu selanjutnya kita akan masuk ke representasi kimia dari jenis-jenis perubahan entalpi. Seperti biasa, saya akan memberikan uraiannya terlebih dahulu. Yang pertama, entalpi pembentukan standar. Entalpi pembentukan terjadi pada keadaan standar untuk membentuk 1 mol zat langsung dari unsur-unsurnya. Level makroskopisnya yaitu reaksi pembentukan metanol. Adapun level submikroskopisnya yaitu jumlah kalor yang diperlukan untuk proses pembentukan 1 mol senyawa metanol pada keadaan standar. Level simboliknya yaitu 1 mol karbon dalam fasa padat ditambah 2 mol hidrogen dalam fasa gas ditambah setengah mol oksigen dalam fasa gas membentuk 1 mol metanol atau CH3OH dengan harga delta Hs-nya yaitu minus 239 kilojoule per mol. Nah, yang kedua yaitu entalpi penguraian standar. Entalpi penguraian terjadi pada keadaan standar untuk menguraikan 1 mol zat menjadi unsur-unsurnya. Level makroskopisnya yaitu reaksi penguraian dari metanol. Level submikroskopisnya yaitu jumlah kalor yang dibebaskan untuk proses penguraian 1 mol senyawa metanol pada keadaan standar.
Adapun level simboliknya berarti kebalikan dari reaksi entalpi pembentukan standar, yaitu 1 mol metanol dalam fasa liquid akan menguraikan 1 mol karbon dalam fasa padat ditambah 2 mol gas hidrogen ditambah setengah mol gas oksigen dengan harga delta HD-nya sama dengan positif 239 kJ per mol. Nah, yang ketiga yaitu entalpi pembakaran. Entalpi pembakaran terjadi pada keadaan standar untuk membakar 1 mol zat. Level makroskopisnya yaitu reaksi pembakaran dari gas propana. Level submikroskopisnya yaitu jumlah kalori yang dibebaskan untuk proses pembakaran 1 mol gas propana. Adapun level simboliknya yaitu 1 mol propana dalam fasa gas ditambah 5 mol oksigen dalam fasa gas membentuk 3 mol karbon dioksida ditambah 4 mol air dengan harga delta Hc-nya yaitu minus 2220 kJ per mol. Nah, yang terakhir yaitu entalpi penetralan. Entalpi penetralan terjadi pada keadaan standar untuk menghasilkan 1 mol air dari reaksi asam dan basa. Level makroskopisnya yaitu penetralan asam klorida dengan natrium hidroksida. Adapun level submikroskopisnya yaitu reaksi penetralan 1 mol asam oleh basa atau 1 mol basa oleh asam. Adapun level simboliknya yaitu asam klorida dalam fasa aqueous ditambah natrium hidroksida dalam fasa aqueous menjadi natrium klorida dalam fasa aqueous ditambah air dengan harga delta Hn sama dengan minus 56,9 kJ. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian miskonsepsi yang sering terjadi pada materi ini. Biasanya peserta didik mengalami kesalahan yang pertama dalam penentuan harga dari delta H reaksinya, yang kedua dalam penulisan persamaan reaksinya, dan yang ketiga adalah penulisan tanda dari delta H reaksinya. Misalnya, ketika kita diperintahkan untuk menuliskan persamaan reaksi pembentukan standar, tetapi kita malah lebih sering menuliskannya persamaan reaksi penguraian standar. Contoh selanjutnya yaitu ketika kita akan menuliskan harga dari delta H reaksi dari entalpi pembentukan standar. Seharusnya tandanya kan adalah negatif, tetapi kita lebih sering menuliskannya tandanya yaitu positif. Nah, adapun solusinya agar tidak terjadi miskonsepsi, yaitu guru harus memberikan pemahaman konsep kepada siswanya mengenai ciri-ciri dari jenis-jenis entalpinya itu sendiri. Misalnya, ketika entalpi pembentukan standar itu harga dari delta H reaksinya harus bertanda negatif. Adapun kesimpulan dari materi yang saya sampaikan yaitu jenis-jenis perubahan entalpi ada 4 macam yang biasa kita pelajari ya. Yang pertama ada entalpi pembentukan standar atau delta HF. Yang kedua ada entalpi penguraian standar atau delta HD. Yang ketiga entalpi pembakaran atau delta HC. Yang keempat entalpi penetralan atau delta HN. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.